姐姐，你感觉如何？我的五脉真的修复了，五脉异象。北田、青莲，这不是苏家主吗？你管的是不是有点太……但是这儿，来，来，干杯！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 47 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 47 diawali dengan Subetian yang memberikan obat mujarab kepada sang kakak yang bernama Qinglian guna mengobati meridian Qinglian yang sudah lama rusak. Tanpa keraguan Qinglian pun langsung memakan obat mujarab tersebut, dan di saat yang sama Bang MC meminta Qinglian untuk mengaktifkan pengendalian api guna memancing kembali meridian di dalam tubuhnya. Yap, pada akhirnya Qinglian berhasil membangkitkan kembali 5 meridian di dalam tubuhnya berkat obat mujarab yang diberikan oleh Subetian. Di satu sisi, Su Liuji sangat bersyukur karena anaknya Qinglian sudah sehat dan bisa kembali menapaki jalan kultivasi. 姐姐，你感觉如何？我的五脉真的修复了。 Pelukan hangat juga langsung diberikan oleh Qinglian kepada Bang MC karena dia merasa sangat bersyukur bisa kembali pulih sepenuhnya. Selain itu, Bang MC Subetian juga memberikan 2 pil tingkat tinggi kepada Qinglian agar dipergunakan untuk menaikkan ranah. 是我用积分兑换的。 Karena 2 pil tingkat tinggi ini cukup berharga, Qinglian merasa tidak nyaman dan meminta Bang Beitian untuk menyimpan kedua pil tersebut untuk dirinya sendiri saja. Tapi di sini Bang MC meminta kakaknya untuk tidak sungkan karena pil tingkat tinggi seperti ini memang dibawa oleh Subetian untuk Qinglian. 你还是留着自己用吧。等你突破到3星武者。 Setelah mendapatkan penjelasan, akhirnya Qinglian mengambil 2 pil tingkat tinggi di tangan Subetian dan langsung memakan kedua pil tersebut. Bang MC juga memberitahu dan meminta kakaknya untuk menaikkan ranah ke tingkat bela diri level 3 agar kelak dia bisa membawa Qinglian masuk ke dalam Akademi Lanhuo. Sementara itu, Bang MC kita ini juga memberikan pil guntur ungu kepada ayahnya untuk mengobati luka yang diderita oleh sang ayah. 爹，你的老伤有些顽固，试试效果如何？ Diketahui dengan pil tingkat tinggi biasa, luka yang diderita oleh Su Liuji tidak akan sembuh. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan Bang MC memberinya pil guntur ungu. Tentu saja pemberian obat mujarab pil guntur ungu ini membuat sang ayah kaget. Su Liuji pun bertanya dari manakah Bang MC mendapatkan obat mujarab seperti ini. Bang MC menjelaskan kalau dia mendapatkan pil guntur ungu di Akademi Lanhuo. Dia juga tidak ragu memberikan pil tersebut kepada sang ayah karena pil guntur ungu tidak berguna bagi dirinya. Terlihat pujian langsung diberikan oleh Su Liuji kepada anaknya di mana dia menganggap kalau Subetian saat ini sudah tumbuh dewasa. 你真的长大了。 Su Liuji pun langsung memakan pil guntur ungu dan menyembuhkan luka yang dia derita selama ini. Melihat ayahnya kembali pulih, tentu saja membuat Bang MC merasa senang. Dia juga tidak menyangka kalau pil guntur ungu bisa membuat ranah dari ayahnya jadi meningkat. 五脉异象。 Bang MC Subetian pun lekas bertanya bagaimanakah perasaan dari sang ayah setelah berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi dan mengobati luka yang dia derita. Su Liuji pun berkata kalau dia sangat bahagia karena bisa kembali pulih dan selama 10 tahun terakhir hari ini adalah momen paling bahagia di hidupnya. 爹已经10多年没有这么痛。 Selain karena Qinglian berhasil sembuh, Su Liuji juga bersyukur atas pemberian pil guntur ungu dari Bang MC.
Belum cukup sampai di sini saja, Su Beitian kembali memberi sebuah pil tingkat tinggi kepada ayahnya agar sang ayah bisa kembali menerobos ke ranah yang lebih tinggi. 将娘从药谷接回来。 Semua ini dilakukan oleh Su Beitian agar keluarga Su bisa membawa pulang ibu Su Beitian ke kediaman keluarga Su mereka. Di saat yang sama, Su Liuji juga bertanya bagaimanakah keadaan dari Muransi saat ini kepada Su Beitian. Su Beitian menyebutkan kalau Muransi sekarang sudah masuk ke dalam Akademi Lanhuo dan menjadi seorang murid baru. Sebenarnya Su Liuji sudah tidak ingin Su Beitian melanjutkan hubungan pertunangan atau hubungan lagi dengan Muransi pada saat ini. Tapi beberapa waktu yang lalu keluargamu melalui Mu Zehai datang ke kediaman keluarga Su untuk membicarakan pertunangan antara Su Beitian dan juga Muransi. 不过前几日，穆家主，你觉得冉熙这个丫头怎么样啊？ Karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Bang MC, maka Su Liuji bertanya menurut Su Beitian apakah Muransi baik atau tidak jika dijadikan seorang istri. Bang MC sendiri tidak ragu memberikan pujian kalau Muransi adalah orang yang baik, akan tetapi pada saat ini Su Beitian hanya ingin fokus berlatih terlebih dahulu dan tidak ingin membahas pertunangan atau pernikahan dengan keluargamu. Di dalam hatinya, Bang MC tidak menyangka kalau keluargamu datang secepat ini untuk membahas pertunangan. 穆家这么快就来示好了。 Su Liuji di sini tampak meminta maaf karena dia yang tidak mampu menghidupi keluarga Su jadi mengorbankan Su Beitian untuk menikah dengan Muransi. Tapi Bang MC malah kaget karena kok bisa-bisanya sang ayah membicarakan pernikahan dia dan juga Muransi pada saat ini. Selain itu Bang MC meminta Su Liuji untuk tenang karena dia berjanji akan membawa keluarga Su kembali ke puncak kejayaan dan tidak ada satupun keluarga yang berani meremehkan keluarga Su lagi. 如果让你入赘了穆家， 就是我苏家崛起之时。 Su Liuji pun tampak memuji tekad yang dimiliki oleh Su Beitian sekaligus mengajak kedua anaknya untuk pergi ke pavilion Wang Yu untuk merayakan kesembuhan dirinya dan juga Qing Lian dengan makan sepuasnya. 北田、青莲， 来来， 来，干杯！ Singkat cerita, ketika sudah sampai di pavilion Wang Yu, Su Liuji memesan makanan mewah untuk dimakan oleh kedua anaknya. 重获新生。 Ketika mereka semua sedang asik makan, ada seorang yang berasal dari keluarga Mo yaitu Mo Jiaming berteriak dengan menyebut tumben-tumbenan keluarga Su makan di pavilion Wang Yu yang dikenal cukup mewah. Mo Jiaming juga mengejek pasti keluarga Su tidak punya uang untuk membayar semua makanan di tempat ini. Tingkah songong yang ditunjukkan oleh Mo Jiaming tidak lain karena keluargamu adalah pemilik sebagian saham yang ada di pavilion Wang Yu. Dia juga berkata kalau pavilion Wang Yu tidak akan menyambut orang-orang yang berasal dari keluarga Su. Dengan kata lain, Mo Jiaming meminta Su Liuji dan kedua anaknya untuk segera pergi meninggalkan pavilion Wang Yu sekarang juga. 这不是苏家主吗？ 你管的是不是有点太过？ 但是这儿 Su Liuji kemudian berbicara dan paham kalau keluarga Su saat ini sedang terpinggirkan. Akan tetapi keluargamu juga hanyalah keluarga biasa, jadi tentu saja tidak punya hak untuk merendahkan keluarga Su seperti ini. 家不过是一个普通氏族。 就地正法。 Bahkan di sini Su Liuji tidak segan akan memberikan perlawanan kepada keluargamu jika keluargamu selalu bertindak semena-mena seperti sekarang. Tetap saja di sini Mo Jiaming masih songong dengan berkata kemampuan kecil yang dimiliki oleh Su Liuji tidak akan bisa melawan keluarga Mo mereka. Sementara itu dari lantai bawah naik seorang praktisi kuat yang energi spiritualnya memancar di seluruh tubuh. Kedatangan praktisi kuat ini langsung disambut oleh pelayan pavilion yang memintanya untuk segera mencari tempat duduk. 三位贵宾如不嫌弃， Di saat yang sama, Mo Jiaming sendiri terdiam melihat kekuatan yang dimiliki oleh praktisi kekar ini. 我 Siapa yang menyangka praktisi berbadan kekar ternyata ingin duduk dan makan bersama dengan keluarga Su. Tanpa keraguan, Bang MC Su Beitian juga mengizinkan praktisi ini untuk duduk dan makan bersama mereka. 我可以坐在这里吗？ Ternyata praktisi berbadan kekar ini adalah anak buah dari Nona Mei Lujo yang dikirim secara khusus untuk melindungi keluarga Su. Su Beitian sendiri hanya tersenyum karena sedari awal dia sudah sadar kalau orang yang duduk di sampingnya adalah anak buah dari Nona Mei Lujo.
Sementara itu, Mo Jiaming terlihat kesal dan meminta Su Liuji untuk pindah dan tidak satu meja dengan praktisi berbadan kekar. Tapi Mo Jiaming malah langsung mendapatkan tamparan dari praktisi penjaga karena tindakannya tersebut dinilai sudah berlebihan. Praktisi penjaga ini juga meminta saran dari Su Baitian apa yang harus dia lakukan kepada Mo Jiaming yang sudah bertindak kurang ajar ini. Bang MC Su Baitian sendiri meminta agar Mo Jiaming meminta maaf saja kepadanya karena suasana hati dari Bang MC kita ini sedang ceria. 就让他跪下赔罪吧。是，三爷。 Atas perintah tersebut, dua orang anak buah dari praktisi penjaga langsung melempar Mo Jiaming ke hadapan Bang MC untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada semua anggota keluarga Su. Mo Jiaming sendiri tampak ketakutan dan langsung meminta maaf kepada praktisi penjaga karena dia sudah membuat kesalahan dengan mengganggu ketenangan keluarga Su. 江明无意冒犯。 Mo Jiaming yang terlihat ketakutan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Mohon maaf ya guys kalau suara Mimin agak sedikit beda soalnya memang lagi kurang enak badan guys. Udah 1 harian diare jadi ya nggak maksimal deh. Ini juga dipaksain nulis, record sama upload untuk kalian semua biar nggak kecewa. Jadi mohon doanya aja ya guys biar Mimin cepat sehat dan kembali menghibur kalian. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.